Halo Scorpio, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan untuk kedepannya. Gitu ya Scorpio. So, kita langsung mulai saja dari yang pertama. Kita akan mulai dulu dengan kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan sejauh ini. Gitu ya. Kita mulai dulu dari kondisi sejauh ini, di mana di bagian pertama ini akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini adalah untuk kamu atau bukan, apakah energi yang tertarik di readingan ini merupakan energi kamu dan si dia atau bukan. Gitu ya. Jika di bagian pertama ini kamu merasanya cocok atau resonate, artinya readingan ini adalah untuk kamu. Gitu ya. Artinya energi yang tertarik merupakan energi kamu dan juga si dia. Begitu sebaliknya. Kalau dari bagian pertama ini kamu merasanya kurang cocok atau kurang resonate, artinya readingan ini bukanlah untuk kamu. Artinya energi yang tertarik di readingan ini bukanlah energi kamu dengan si dia. Gitu ya. Karena ini adalah general reading di mana energi yang tertarik merupakan energi kolektif. Energi dari banyak orang. Jadi apabila kurang cocok atau tidak resonate, tidak cocok, maka jangan dipaksakan. Gitu ya, Scorpio ya. So, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama kita ada kartu Ace of Wands. Oke. Kita ada kartu Nine of Wands. Kita ada kartu The Hierophant. Kita ada kartu Eight of Pentacles. Dan yang terakhir kita ada kartu The Wheel atau Wheel of Fortune. Gitu ya. So, Scorpio, gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan sejauh ini? Gitu ya. Aku melihat sejauh ini kondisi hubungan di antara kamu dengan si dia terbilang kurang stabil. Terbilang naik dan turun. Kurang stabilnya itu seperti apa? Naik turunnya itu seperti apa? Lebih ke seperti ini. Ada kalanya kamu dan dia sama-sama excited terkait keberlangsungan, terkait jalannya hubungan, dan terkait keberlanjutan hubungan. Apa yang menanti di depan sana untuk kalian. Ada kalanya kalian sama-sama excited, gitu ya, sesenang itu. Nah, ada kalanya kalian komunikasinya intens sekali, hubungannya juga intens sekali. Ada kalanya benar-benar sekekeh itu untuk memperdalam hubungan kalian, untuk menciptakan perkembangan, baik untuk kondisi hubungan maupun komunikasi. Ada kalanya enggak peduli butuh waktu berapa lama sampai hubungan berkembang. Enggak peduli seberapa sulit tantangan yang akan menanti atau masalah yang akan ada. Tapi kalian tetap sekekeh itu untuk mau maju, hadapi, menciptakan perkembangan untuk hubungan maupun komunikasi di antara kalian. Ada kalanya seperti itu. Tapi ada kalanya yang awalnya komunikasinya intens, yang awalnya hubungannya intens, tiba-tiba merenggang gitu, berjarak. Ada kalanya yang awalnya se-excited itu jadi biasa aja atau bahkan benar-benar hilang interest, hilang excitement. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya berpikiran seperti ini, baik dari kamu, dia, atau bahkan berdua. Ada yang berpikiran seperti ini terkadang. Ya mau berjuang sih,
Tapi ya emang worth it ya. Ya mau berjuang sih, tapi kenapa harus? Nah, ada kalanya seperti itu. That's why di awal tadi aku bilangnya terbilang naik dan turun, tidak stabil. Kapanpun kondisi sedang stabil atau sedang baik-baik saja, cepat ataupun lambat bisa mengalami kemunduran kondisi. Dan kapanpun sedang mengalami kemunduran, cepat ataupun lambat akan membaik lagi. Kondisinya stuck di siklus tersebut, di naik dan turun tersebut, gitu ya. Nah, apa sih penyebab dari ketidakstabilan, dari naik dan turunnya hubungan kalian sejauh ini? Aku melihat ada beberapa hal, ada beberapa penyebab. Yang pertama, ada keterkaitannya dengan aspek finansial dan juga karir, gitu ya. Baik dari kamu, atau dia, atau bahkan berdua. Nah, antara memang ada masalah di finansial dan atau karir, atau bukan masalah sebenarnya, tapi lebih ke arah ada kesibukan tertentu, kehektikan tertentu, sehingga fokusnya agak tersita ke pekerjaan, ke karir, dan atau finansial, gitu ya. Tapi kan intinya ada atau tidak ada masalah, sama-sama intinya adalah adanya fokus yang tersita terhadap karir dan atau finansial sehingga fokus terhadap hubungan agak terkurangi, agak terbatasi gitu. Nah, itu menjadi isu di sini yang berdampak ke naik dan turunnya kondisi hubungan percintaan di antara kamu dan juga si dia. Gitu ya. Yang pertama ada keterkaitannya dengan karir dan atau finansial gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku juga mendapatkan energi di mana ada perbedaan latar belakang. Contohnya seperti apa? Contoh, perbedaan budaya di antara kamu dan juga si dia. Perbedaan kepercayaan atau perbedaan agama gitu ya. Perbedaan pola pikir, sudut pandang, dan atau lain-lain. Tapi intinya perbedaan latar belakang di sini gitu ya. Ada juga perbedaan status sosial, kondisi perekonomian gitu ya, dan atau lain-lain. Tapi intinya aku melihat perbedaan latar belakang yang menjadi kendala untuk berkembangnya hubungan kalian ke arah yang lebih minim ketidakstabilan seperti itu. Nah, untuk beberapa lainnya, aku melihat ada yang LDR gitu ya, dan LDR cukup menjadi isu di sini. Nah, kalau ditanya, apakah ada potensi, ada peluang, ada prospek untuk hubungan bisa berkembang sampai ke arah yang lebih settle, sampai ke titik pernikahan, sampai ke titik yang healthy relationship, yang long term, apakah ada prospeknya, peluangnya, potensinya? Ada gitu, cuma memang takes time. Dan sebelum akhirnya mencapai titik yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang ini, prosesnya bisa lama. Struggle-nya juga tidak main-main, struggle-nya juga bisa se-struggle itu, sesulit itu. Tapi prospeknya ada. Kalau kalian mau hadapi proses ke depannya yang tadi, yang lama, yang possible lama, yang possible tidak akan mudah lika-likunya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, Scorpio. Kita lanjut ke kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya. Akan bagaimana, akan seperti apa. Gitu ya. Kita ada kartu Two of Pentacles. Kemudian kita ada kartu Temperance. Kita ada kartu Ten of Cups. Kita ada kartu Eight of Swords. Dan yang terakhir kita punya kartu Queen of Wands. Gitu ya. So, Scorpio,
Aku melihat ketidakstabilan kondisi hubungan yang tadi aku sampaikan, kedepannya masih akan terjadi, masih akan dialami. Belum akan ada pergerakan ke kondisi hubungan yang minim ketidakstabilan. Jadi kedepannya yang namanya naik dan turun masih akan terjadi, masih akan sering terjadi, gitu ya. Ada kalanya komunikasinya bisa dijalankan secara heart to heart, personal, dua arah, solusional, efektif, gitu ya. Ada kalanya vibes hubungan bisa semenyenangkan itu, semembahagiakan itu, positive vibes, positive feelings, gitu ya. Tapi ada kalanya kondisi hubungan dan komunikasi terbilang menguras pikiran, menguras emosi, menguras tenaga, menimbulkan overthinking, lalu komunikasinya sama-sama tinggi-tinggian ego, tinggi-tinggian gengsi. Kalau dia nggak mulai chat gue nggak mau. Saling menunggu seperti itu. Ada kalanya seperti itu. Dan masih berputar. Kapanpun baik-baik saja kondisinya, cepat atau lambat, bisa mengalami kemunduran. Dan kapanpun mundur, bisa membaik lagi. Nah, sebenarnya, apakah hubungan kalian bisa bergerak ke arah yang lebih settle? Bisa. Ten of Cups, tadi aku udah sampaikan. Ada prospeknya. Tadi kan aku udah sampaikan gitu kan. Ada prospeknya. Ke arah yang berkembang, ke arah yang lebih stabil. Tapi caranya gimana? Gitu. Harus ada effortnya dari kalian. Effortnya adalah gini. Kita kan maunya sebisa mungkin kendala yang ada seminim mungkin. Sebisa mungkin intensitas naik dan turun, intensitas ketidakstabilannya seminim mungkin. Kita kan maunya seperti itu. Tapi kalau ternyata pada realitanya, pada akhirnya akan ada banyak masalah, atau banyak kendala, artinya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menanggapi masalah, bagaimana kita menanggapi situasi, agar kalaupun ada masalah, tapi kita bisa hadapi dengan tepat sehingga tidak menyebabkan hubungan terasa berat gitu. Karena basically masalah kan selalu akan ada. Artinya masalah adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. Nah, artinya gimana caranya kita dalam tanda kutip menormalisasikan adanya masalah gitu. Dengan kita menormalisasikan adanya masalah, ketika kita dihadapkan dengan masalah, ya udah kita udah biasa aja. Oh ya udah namanya masalah pasti ada dan akan ada. Dan sekarang aku dihadapkan dengan masalah, ya udah gitu. Nah kita mau seperti itu. Gimana caranya agar kita bisa di titik seperti itu? Gimana caranya agar kita bisa melihat masalah sebagai hal yang biasa? Nah, mindsetnya adalah kalau ada masalah, dihadapi, cari solusinya. Seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya, kita kebanyakan kalau dihadapkan dengan masalah, kita stuck pada overthinking, pada kegelisahan, kecemasan berlebih, kekhawatiran berlebih. Yang sebenarnya nggak salah juga kita khawatir, kita cemas, kita overthinking. Toh artinya kita masih manusia yang masih bisa merasa, yang masih bisa berpikir gitu. Jadi sebenarnya tidak salah. Tapi yang menjadikan itu salah adalah kalau kita stuck di dalam kondisi-kondisi tersebut. Kalau kita stuck di perasaan-perasaan tersebut. Jadi kalau udah overthinking, kalau udah khawatir, cepat sadari bahwa, oh, aku lagi overthinking. Aku lagi khawatir. Nah, kemudian kalau udah sadar, maka next step-nya apa? Cari solusinya. Nah, solusi itu kan bermacam-macam. Ada kalanya solusi itu dengan cara kita diamkan, dengan cara kita hiraukan atau abaikan gitu kan. Ada kalanya solusi seperti itu, tapi ada kalanya juga solusi adalah oke, gue harus maju seperti ini, gue harus ngelakuin ini. Nah, solusi itu ada banyak bentukannya gitu ya. Tapi apapun bentuk solusinya dalam menghadapi masalah, intinya kalau ada masalah
hadapi gitu. Dengan memasang mindset seperti itu, perlahan tapi pasti kita membiasakan diri kita untuk oh ya udah kalau ada masalah tinggal gua hadepin. Nanti perlahan tapi pasti kita akan bisa menormalisasikan masalah. Kita akan bisa hidup dengan masalah gitu. Nah, jangan disalahpahami ya. Bukan berarti menormalisasikan masalah lalu artinya kita menciptakan masalah, bukan gitu. Tetap kita meminimalisir terjadinya masalah. Kita meminimalisir menciptakan masalah atau memulai masalah. Tapi kalau ada masalah, normalisasinya maksudnya adalah oh ya udah, masalah cepat atau lambat pasti akan ada. Jadi ya sudah, hadapi saja. Itu yang aku maksud dengan menormalisasikan masalah. Gitu ya. Itu. Jadi walaupun kedepannya siklus hubungan masih naik dan turun, gitu ya, belum akan ada tanda-tanda perubahan, belum akan ada tanda-tanda perkembangan ke arah yang lebih stabil, tapi berpotensi untuk kamu dan dia keluar dari siklus perputaran ini. Caranya gimana? Ubah cara pandang dalam menghadapi masalah. Masalah ada ya udah dihadapin gitu. Nah, siapa yang harus menanam mindset tersebut? Kalian berdua. Cuman mulai aja dari diri kamu dulu. Karena kalau kamu nunggu dia, belum tentu dia tahu bahwa dia harus berubah, belum tentu dia tahu bahwa masalah harus dihadapi. Kalaupun dia tahu, belum tentu dia peka. Belum tentu dia mau. Gitu. That's why ada pepatah. Perubahan dimulai dari diri sendiri dulu. Itu benar. Gitu. Ketika bagaimana kita berpersepsi, ketika bagaimana kita menanggapi situasi kondisi lebih tepat, dia akan lihat, oh Scorpio udah lebih dewasa ya. Udah berkembang loh cara dia menanggapi situasi. Masa aku di sini-sini aja? Ya aku harus berkembang juga. Nah, dengan kamu berkembang, cepat atau lambat dia akan tertrigger untuk berkembang. Ketika dia tertrigger untuk berkembang, artinya kalian berdua sama-sama berkembang. Ketika kalian berdua sama-sama berkembang, kalian berada di satu jalan yang sama, menuju destinasi yang sama. Artinya, prosesnya mencapai perkembangan pesat itu bisa lebih mulus. Gitu. Bukan berarti nggak akan ada masalah sama sekali. Masalah pasti masih akan ada, tapi akan lebih mulus, lebih minim lika-liku dibandingkan kalau tidak ada yang memulai perubahan sama sekali. Gitu. Di sana ya Scorpio ya. Padahal ini bagian ini loh, ini bukan bagian saran loh, tapi di bagian hubungan kedepannya itu juga terlampirkan sarannya gitu. Nah sekarang kita coba lihat untuk kartu sarannya seperti apa gitu ya. So we'll see. A new romantic cycle begins. Kita juga ada kartu It's time to take action. Kita ada kartu Your dreams need a practical plan. Dan kita ada kartu Nothing is yet set in stone. Nah, jadi sebenarnya keempat kartu ini lebih berbicara seperti ini. Ada potensinya untuk hubungan berkembang, a new romantic cycle begins, berkembang secara pesat, berkembang ke arah yang lebih minim masalah, gitu ya. Yang lebih oke lah kondisinya dibandingkan kondisi sejauh ini atau kondisi selama ini, gitu ya. Tapi tadi, it's time to take action. Your dreams need a practical plan. Harus ada actionnya, gitu. Impian untuk hubungan berkembang harus disertai dengan langkah, gitu, dengan practical plan. Practical plan itu kan ada perencanaannya, plus tidak hanya perencanaan, tapi ada aksi untuk melaksanakan perencanaannya. Apa perencanaannya? Yaitu kesadaran untuk kita perlu berubah, perlu keluar dari old mindset, dari cara berpikir yang kurang tepat yang tadi. Kalau ada masalah, jangan stuck di dalamnya, jangan stuck pada overthinkingnya, tapi hadapin. Nah, perubahan seperti itu. Nah, it's time to take action.
kita aja yang mulai dulu. Karena tadi kalau nunggu orang lain, belum tentu orang lain mau, belum tentu orang lain sadar gitu. Nah, nothing is yet set in stone. Dalam artian, memang ada potensinya untuk hubungan berkembang pesat ke arah yang lebih settle. Tapi kalau tidak diupayakan, potensi hanya akan menjadi potensi yang tidak akan pernah terrealisasikan. Seperti itu. Meski ada prospek, meski ada potensi, tapi harus disertai juga dengan upaya. Gitu. Di sana ya, Scorpio ya. So, Scorpio, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, yang kurang berkenan. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM ke akun Instagram aku, yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, di mana kamu bisa bertanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price listnya sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailannya yang bisa kamu cek gitu ya. So, Scorpio, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.